Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang tentunya tidak bisa kita sebut satu persatu. Intinya marilah kita gunakan nikmat, semua nikmat tadi untuk sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada kesempatan pada bulan-bulan ini kita sudah masuk bulan Ramadan, dan pada hari ini kita sudah masuk di sepertiga malam yang terakhir, sepertiga hari yang terakhir di bulan Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini yang akan kita kaji adalah tentang menjaga lisan. Tentang menjaga lisan. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Lisan merupakan anggota badan manusia yang cukup kecil jika dibandingkan dengan anggota badan yang lain. Akan tetapi, ia dapat menyebabkan pemiliknya ditetapkan sebagai penduduk surga atau ia akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah setiap muslim memperhatikan apa yang akan dikatakan oleh lisannya. Karena bisa jadi kita mengatakan sesuatu yang kita anggap ringan, yang kita anggap sepele, tapi itu ternyata mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap yang akan kita ucapkan tentunya harus kita timbang-timbang dulu. Tentunya harus kita fikir-fikir dulu apakah itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam surat Al-Isra ayat 36. Imam Qatadah rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat di atas. Janganlah kamu katakan aku melihat padahal kamu tidak melihat. Jangan pula katakan aku mendengar sedang kamu tidak mendengar. Dan jangan katakan aku tahu padahal kamu tidak mengetahui. Karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, yang mana kita sudah sering mendengarkan hadis ini. Rasul bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaklah dia diam. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan makna hadis di atas adalah jika engkau hendak berkata, maka fikirkanlah terlebih dahulu. Jika yang nampak adalah kebaikan, maka ucapkanlah perkataan tersebut. Namun jika yang nampak adalah keburukan atau engkau ragu-ragu, maka tahanlah diri darimu
maka tahanlah dirimu dari ucapan atau perkataan tersebut. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ma baina fuqmaihi wa farjahu dakhalal jannah." Barang siapa yang bisa menjaga kumisnya, apa-apa yang ada di antara kumisnya, yaitu mulutnya atau lisannya atau lidahnya dan kemaluannya, wa farjahu dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Maka yang terakhir, supaya kita menjadi orang muslim yang baik, apa ciri seorang muslim yang baik itu? Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang ialah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia menjaga lisannya dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, atau bahkan perkataan yang dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membimbing keluarga kita, membimbing saudara-saudara kita semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang baik, yang bisa menjaga lisan kita. Dan tentunya lisan kita marilah kita gunakan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini, kita membaca istighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, yang akhirnya dengan apa yang kita ucapkan ini adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bermanfaat. Semoga akhirnya kita kelak di hari akhirat akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.